Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosadi Petrus dari kelas 10 TKR. Saya di sini akan mengerjakan tugas praktek sejarah. Masa praksara. Pengertian masa praksara. Masa praksara merupakan suatu masa di mana manusia malam dalam hal ini ialah manusia purba sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Masa masih belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya secara garis besar, zaman praksara dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. 1. Zaman batu berdasarkan cara memproses perkakas batu dan fungsi perakas batu yang mereka gunakan. Zaman batu diprodiusasi lagi menjadi 4 zaman, yaitu sebagai berikut. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua. B. Zaman Mesolitikum, zaman batu Madya. C. Zaman Neolitikum, zaman batu baru batu muda. D. Zaman Megalitikum, zaman batu Madya. Zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan sangat primitif. Hasilnya kebudayaan masih Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk itu, para arkeolog sepakat untuk membedakan temuan benda-benda prasejarah di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. 1. Kebudayaan Pacitan. Pacitan merupakan nama salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Tengah. Pada zaman purba diperkirakan aliran Megawan Solo mengalir ke selatan dan bermuara di pantai Pacitan. Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak ganggam dalam tutup kurung coper dan kapak perimbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil disebut dengan serpi. Berbagai peninggalan tersebut diperkirakan digunakan untuk manusia purba jenis Mangathropus perkakas. Batu yang ditemukan di daerah Pacitan ini yaitu kapak genggam. Pada tahun 1935, von Koenigswarth menemukan beberapa alat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat-alat ini bentuknya menyerupai kapak akan tetapi tidak bertangkai sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Merupakan peninggalan zaman Paleolitikum yang ditemukan pertama kali oleh von Koenigswarth tahun 1935 di Pacitan dan diberi nama dengan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara mempergunakannya dengan cara menggenggam kapak. Genggam terkenal juga dengan sebutan kapak perimbas atau dalam ilmu bersejarah disebut dengan kapak coper, artinya adalah alat penetak. Berdasarkan penelitian yang intensif yang dilakukan sejak awal tahun 1990 dan diperkuat dengan adanya penemuan terbaru tahun 2000 melalui hasil ekskavasi yang dilakukan oleh tim peneliti di Indonesia, Perancis di wilayah pegunungan Seribu Sewu. Maka dapat dipastikan bahwa kapak penggenggam coper dipergunakan oleh manusia jenis Homo erectus. 2. Kebudayaan Ngandong. Ngandong merupakan
nama dari salah satu daerah yang terletak di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur di daerah Ngandong dan Sidorejo. Ini banyak ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang serta alat-alat kapal genggam dari batu. Alat-alat dari tulang tersebut ini diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tandus rusak. Selain itu, juga ada alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Berdasarkan penelitian, alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan dari Homo soloensis dan Homo wajekensis. Di dekat Sangiran, dekat dengan Surakarta, ditemukan juga alat-alat yang berbentuk kecil, biasa disebut dengan nama flakes. Manusia purba telah memiliki nilai seni yang tinggi pada beberapa flake. Ada yang dibuat dari batu indah seperti chalcedon perkakas yang ditemukan di daerah Ngandong ini, yaitu alat Sidorejo dekat Ngawi. Madiun, Jawa Timur ditemukan kapal genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Alat-alat dari tulang tersebut bentuknya ada yang seperti belati dan ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Adapun fungsi dari alat-alat tersebut adalah untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah serta menangkap ikan. Masa praksara merujuk pada periode dalam sejarah manusia. Sebelum penemuan sistem tulisan ini adalah periode ketika manusia belum mengembangkan tulisan atau sistem tulisan formal untuk merekam informasi. Oleh karena itu, data mengenai masa prasejarah diperoleh dari sisa-sisa arkeologi, artefak, dan peninggalan lainnya. Flakes, alat serpi. Selain alat-alat dari tulang yang termasuk kebudayaan Ngandong, juga ditemukan alat lain berupa alat-alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flakes atau alat serpi flakes. Selain terbuat dari batu biasa, juga ada yang dibuat dari batu-batu indah berwarna seperti kalsedon. Karena perkakas-perkakas tersebut ditemukan di daerah Ngandong, dikenal secara umum dengan nama kebudayaan Ngandong manusia. Pendukung kebudayaan ini adalah makhluk dari jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, dan Meganthropus paleojavanicus. Selanjutnya hidup berbagai jenis Homo manusia, diantaranya Homo soloensis dan Homo wajekensis. B. Zaman batu muda Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum, manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap, sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini, yaitu kebudayaan Kejoken Modinger dan Abris Osous Roche. 1. Kejoken Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark. Jadi Kejoken Modinger artinya sebenarnya adalah sampah dapur. Dalam kenyataan, Kejoken Modinger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian 7 meter dan sudah membantu menjadi fosil. Kejoken Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari bekas penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba yang hidup pada zaman ini sudah menetap tahun 1925
Stein Challengers melakukan penelitian di Bukit Kerang tersebut dan hasilnya banyak menemukan kapak penggenggam yang ternyata berbeda dengan chopper kapak genggam zaman Paleolitikum. Kapak penggenggam yang ditemukan di dalam Bukit Kerang tersebut dimakan dengan pebble atau kapak Sumatera. Sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. Kapak genggam pebble kapak Sumatera. Kapak Sumatera, bentuk kapak ini terbuat dari batu kali yang dibelah dua. Kapak genggam jenis ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera antara Langsa, Aceh, dan Medan. Bentuk pebble dapat dikatakan sudah agak sempurna dan buatannya agak halus. Bahan untuk membuat kapak tersebut berasal dari batu kali yang dipecah-pecah. Selain pebble yang ditemukan dalam Modinger, juga ditemukan sejenis kapak tetapi bentuknya pendek, setengah lingkaran yang disebut dengan HC shorte atau kapak pendek. Kapak ini cara penggunaannya dengan menggenggam di antara tumpukan sampah. Juga ditemukan batu penggiling beserta dengan landasannya yang digunakan sebagai penghalus cat merah. Cat itu diperkirakan digunakan dalam acara keagamaan atau dalam ilmu sihir. 2. Abris Sounds Roche adalah gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Dugaan ini muncul dari perkakas seperti ujung panah flakes, batu penggilingan, alat-alat dari tulang dan tandu yang tertinggal di dalam gua. Penyelidikan pertama pada Abris Roche dilakukan oleh Dr. Van Stein Challengers tahun 1928 sampai 1931 di Goa Lawak dekat Sampung Ponorogo, Jawa Timur. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan kapak yang sudah biasa yang berasal dari zaman Mesolitikum serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusak. 3. Sampung bonek culture. Di antara alat-alat yang kehidupan yang ditemukan di dalam gua ternyata yang paling banyak adalah alat dari tulang bones culture, kebudayaan tulang dari Sampung karena gua di Sampung tidak ditemukan pebble ataupun kapak pendek yang merupakan inti dari kebudayaan Mesolitikum. Selain di Sampung, Abris Roche juga ditemukan di daerah Besuki dan Bojonegoro, Jawa Timur. Penelitian terhadap gua di Besuki dan Bojonegoro ini dilakukan oleh Van Heekeren. 4. Kebudayaan Tuala. Di Sulawesi Selatan juga banyak ditemukan Abris Roche, terutama di daerah Lomocong, yaitu Gua Leanpate, yang di dalamnya ditemukan flakes ujung mata panah yang di sisinya bergerigi dan pebble. Di gua tersebut didiami oleh suku Tuala sehingga oleh tokoh peneliti Fritz Sarasain dan Paul Sarasain. Suku Tuala yang sampai sekarang masih ada dianggap sebagai keturunan langsung penduduk Sulawesi Selatan zaman prasejarah. Untuk itu kebudayaan Abris Roche di Lomocong disebut kebudayaan Tuala. Dari uraian di atas adalah dapat disampulkan bahwa zaman Mesolitikum sesungguhnya memiliki 3 corak kebudayaan yang terdiri dari A. Kebudayaan pebble culture di Sumatera Timur. B. Kebudayaan tulang bone culture di Sampung Ponorogo. C. Kebudayaan flakes culture di Tola Timur dan Rote kecuali hasil-hasil kebudayaannya.
Di dalam Kjøkkenmodinger juga ditemukan fosil manusia yang berupa tulang belulang, juga pecahan tengkorak dan gigi. Meskipun tulang-tulang tersebut tidak memberikan gambaran yang utuh lengkap, tetapi dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa manusia yang hidup pada masa Mesolitikum adalah jenis Homo sapiens. Manusia pendukung kebudayaan zaman Mesolitikum adalah ras bangsa Papua Melanosoide, nenek moyang dari suku Irian dan Melanosoid, Sakai Aita, dan aborigin. Dengan adanya keberadaan manusia jenis Papua Melanosoide di Indonesia sebagai pendukung kebudayaan Mesolitikum, maka para arkeolog melakukan penelitian terhadap penyebaran Poblet dan kapak pendek sampai ke daerah Teluk Tonkin, Indochina, daerah asal bangsa Papua Melanosoide. Dari hasil penyelidikan tersebut, maka ditemukan pusat Poblet dan kapak pendek berasal dari pegunungan de Batson dan daerah Huabin di Asia Tenggara. Maka kebudayaan kapak genggam Poblet sering disebut dengan juga kebudayaan Batson Huabin. Lanjutkan, zaman batu. Zaman batu muda, Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu madya. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus, disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak perlonjong. Fase atau tingkat kebudayaannya pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan yang berasal dari batu yang sudah diasah pertanian, menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar juga merupakan salah satu pengertian dari zaman Neolitikum. Hasil-hasil kebudayaan utama dari masa ini antara lain: 1. Kapak persegi. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Helderen atas dasar penampang lintangnya yang berbentuk persegi panjang atau trapesium. Penampang kapak persegi terbentuk persegi panjang atau berbentuk juga trapesium tersedia di dalam berbagai ukuran. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau cangkul, sementara itu yang berukuran kecil disebut dengan trah atau tata yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut, terutama beliung, sudah diberi dengan tangkai daerah persebaran dari kapak persegi. Ini merupakan daerah Indonesia yang berada di bagian barat, misalnya di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. 2. Kapak batu Chalcedon. Bahan untuk membuat kapak tersebut selain dari batu biasa juga dibuat dari batu api atau Chalcedon. Kemungkinan besar alat kapak yang terbuat dari Chalcedon hanya dipergunakan sebagai kapak yang terbuat dari alat upacara keagamaan, azimat atau tanda kebesaran manusia. Pendukung pada zaman ini adalah Austronesia, Austroasia, Kamerindochina. 3. Kapak lonjong. Nah, kapak lonjong terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Fungsi dari alat ini diperkirakan sebagai kegiatan dalam menebang pohon. Daerah persebaran dan dari kepok kelonjong ini umumnya daerah Indonesia yang terletak di bagian timur. Misalnya di daerah Irian, Seran, Tanimbar, dan Minahasa.
Minahasa, sebagian besar kapak lonjong dibuat dari batu kali dan warnanya kehitam hitam. Sedangkan ujung lainnya diasah hingga tajam. Untuk itu, bentuk seluruh permukaan kapal lonjong sudah diasah halus. Ukuran yang dimiliki kapal lonjong yang besar lazim disebut dengan wasebeil dan yang kecil disebut dengan clambeil. Sedangkan fungsi kapal lonjong sama dengan kapal persegi. Daerah penyebaran kapal lonjong adalah Minahasa, Gerong, Seram, Laiti, Temhimbar, dan Irian. Dari Irian kapal lonjong tersebut meluas sampai di Kepulauan Malaysia, sehingga para arkeolog menyebutkan istilah lain dari kapal lonjong dengan sebutan Neolitikum Papua. Pada zaman Neolitikum, selain berkembang kapal persegi dan kapal lonjong, juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian perhiasan yang banyak ditemukan. Umumnya terbuat dari batu, baik batu bisa maupun batu berwarna batu permata, atau juga terbuat dari kulit kerang. Pakaian yang dikenal oleh masyarakat pada zaman Neolitikum dapat diketahui melalui suatu kesimpulan penemuan alat pemikul kayu di daerah Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan adanya pakaian suku Dayak dan suku Toraja yang terbuat dari kulit kayu. D. Zaman Megalitikum, batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan lithos yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman Megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Kebudayaan Megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu. Budaya megalitik merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh bangsa Deutero Melayu yang di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yakni kebudayaan Longson, bentuk peninggalan zaman Megalitikum bersama dengan kebudayaan logam ini. Zaman Megalitikum tersebut terbuat dari batu besar yang pembentuknya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maka dari itu hasil kebudayaan zaman Megalitikum memiliki pembentukannya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maknanya masing-masing. Berikut beberapa hasil budaya pada zaman batu besar, itu diantaranya D. Zaman Megalitikum batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang besar dan lithos yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman Megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda sehingga zaman logam. Kebudayaan Megalitikum merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh bangsa Deutero Melayu yang dating di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yakni kebudayaan Dongson yang bentuk peninggalan zaman Megalitikum tersebut terbuat dari batu besar yang membentuknya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maka dari itu hasil kebudayaan zaman Megalitikum memiliki maknanya masing-masing. Berikut beberapa hasil budaya pada zaman batu besar, itu diantaranya
2. Dolmen merupakan meja batu besar yang memiliki permukaan rata. Kegunaan dalam dolmen ialah untuk tempat meletakkan roh, tempat duduk ketua suku agar memperoleh berkat magis para leluhur, dan tempat meletakkan sesaji hasil kebudayaan zaman megalitikum. Ini merupakan alas yang berbentuk lempengan batu besar dengan permukaan datar. Kemudian diberikan 4 batu panjang sebagai penyayangnya. 3. Punden berunduk. Untuk merupakan bangunan bertingkat dengan tanjakan kecil sebagai tempat memuja roh pada nenek moyang. Masing-masing tingkat pendek pundak berundak biasanya dibuat menghasilkan kebudayaan menghasilkan zaman megalitikum bernama pundek berundek karena bangunannya berbentuk tumpukan batu bertingkat yang menyerupai anak tangga, serta paling atas atau bagian tertinggi di atas sebagai tempat paling suci. Punden berundak biasanya didiri sebagai tempat paling suci. Punde tidak berpegunungan, maka mereka membuat bangunan tinggi semacam gunung yang di puncaknya bersama yang arwah nenek moyang sesuai kepercayaan animisme. Pada perkembangan punde berundek digunakan sebagai dasar pembuatan keraton, candi, dan sebagainya. 4. Kuber peti batu merupakan peti jenazah zaman batu besar yang dipendam di dalam tanah. Bentuk kubur batu ini ialah persegi panjang. Dalam tanah, bentuk kubur ini ialah persegi panjang dengan alas sisi dan tutupan yang berasal dari batu. Kemudian disusun menjadi sebuah peti. Penemuan kubur batu ini terdapat di daerah Kuningan, Jawa Barat. 5. Waruga merupakan kubur batu yang bentuknya bulat atau kubus dengan tutup menyerupai atap rumah. Waruga memiliki fungsi dan bentuk yang hampir sama dengan sarkofagus, namun posisinya mayat ditempatkan dalam keadaan jongkok terlipat. Hasil kebudayaan zaman megalitikum seperti waruga ini penemuannya berada di daerah Minahasa. 6. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang bentuknya menyerupai lesung namun memiliki tutup di bagian atasnya. Sarkofagus dibuat menyerupai lesung batu namun bentuknya keranda. Hasil kebudayaan zaman batu besar ini ditemukan di daerah Bali. 7. Patung atau area hasil kebudayaan zaman batu besar selanjutnya ialah patung atau arca. Patung arca merupakan bangunan berbentuk manusia atau binatang yang terbuat dari batu sebagai simbol pemujaan dan lambang nenek moyang. Bentuk peninggalan zaman megalitikum tersebut penemuannya terdapat di daerah pegunungan wilayah Bengkulu dengan Palembang, atau lebih tepatnya di antara Tinggi Pasena. Van Gilden dan Dr. van der Hoop adalah orang yang melakukan penyelidikan di daerah Pasema di Indonesia. Kebudayaan megalitikum berdasarkan pendapat Van Gilden dapat dibagi menjadi 2 golongan penyebaran seperti megalitikum muda yang menyeberangnya pada zaman perunggu di Indonesia tahun 1000 sampai 100 Masehi. Hasil kebudayaan zaman batu sebesar ini dapat berupa area kubur, peti batu, waruga, sarkofagus, dan dolmen. Hasil kebudayaan pada zaman megalitikum ini dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson atau kebudayaan Deutero Melayu. Nah, yang kedua, zaman logam. Zaman perundagian secara harafiah. Perundagian berasal dari kata undangi yang berarti seseorang yang ahli di dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada masa ini kehidupan masyarakat boleh dibilang
telah berada di tahap yang lebih maju, antara sudah memiliki keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu, adapun alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk berarti bertani, berburu, ataupun melakukan upacara tertentu. Hasil budaya pada zaman logam diperoleh dari pengaruh kebudayaan Dongso Vietnam, sehingga mereka dapat memperoleh kepandaian dalam mengolah logam tersebut. Meskipun pada masa ini telah terdapat hasil kebudayaan zaman logam seperti alat-alat dari logam, namun untuk keperluan sehari-hari mereka tetap menggunakan gerabah maupun alat-alat batu lainnya. Pada zaman logam orang sudah membuat alat-alat dari logam selain alat-alat dari batu. Sekian dari saya akhiri. Selamat sore.